Kemudian tema kali ini, sore kali ini yang sesuai jelaskan, yaitu mengenai puasa tinjauannya dalam kesehatan. Sebelumnya, ini tadi malam saya jaga malam, kemudian ada beberapa puasa itu kan ada beberapa macam. Kalau dari segi medis itu puasa, misalnya puasa sebelum operasi, memang wajib untuk puasa. Agar kenapa? Karena dia tidak muntah waktu terjadi pembiusan. Nah, kemudian ada pasien yang waktu waktu mau operasi pagi hari kan memang wajib puasa 8 jam. Langsung tanya kepada saya, boleh sahur nggak dok? Itu. Kemudian kita sudah memasuki pada hari 22 Ramadan ya, puasa. Artinya itu kita sudah adaptasi lah. Kalau misalnya setiap puasa itu memang membutuhkan tenaga yang lebih. Kemudian puasa sendiri ini sudah selama berabad-abad. Puasa merupakan salah satu ritual yang dijalani oleh sebagian masyarakat. Salah satunya adalah bagi umat Islam itu puasa merupakan sebuah ibadah yang wajib dijalani setiap hari pada bulan Ramadan. Nah, agar berpuasa dapat berjalan lancar, ada beberapa fakta kesehatan yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena jika tidak dilakukan dengan sehat, itu puasa itu malah dapat melemahkan tubuh dan membahayakan kesehatan. Nah, sebaliknya, bila puasa yang sehat dapat bermanfaat secara psikis maupun fisik. Nah, kemudian ini nanti saya akan memberikan beberapa bahasan pokok, mulai dari manfaat, tips puasa, kemudian makan dan minum, dan sekaligus puasa bagi yang sakit, ini yang keadaan khusus. Ini yang pertama, sebelumnya saya jelaskan dulu keadaan waktu kita puasa ya, keadaan tubuh saat puasa, kondisi tubuh saat puasa. Saat bulan Ramadan dan berpuasa itu, di tubuh itu ada yang namanya circadian rhythm atau istilahnya itu alarm bagi kita kapan kita makan, kapan kita bangun pagi, bangun sore hari, kemudian kapan kita minum. Nah, pada saat puasa seperti ini, bulan Ramadan, otomatis ada terjadi perubahan. Perubahan yaitu dalam artian itu pola makan kita, kemudian bangun tidur kita, otomatis merubah circadian rhythm kita. Kemudian, aktivitas fisik kita saat puasa juga seringkali berubah menjadi lebih rendah. Kadang mungkin di jam rumah sakit, di kantor, kemudian di tempat kerja, apalagi sekarang pada musim pandemi ya, artinya itu kondisi tubuh juga menyesuaikan, kadang aktivitas memang lebih berkurang. Kemudian bagi orang sehat sendiri seperti kita, puasa itu bila dilakukan dengan memperhatikan kecukupan gizi dan hidrasi atau minum yang tidak akan memberikan dampak yang buruk. Justru menurut hasil penelitian, beberapa penelitian ya, itu puasa dapat menurunkan berat badan hingga rata-rata 1 kg dan memperbaiki profil lemak, mungkin HDL maupun LDL yang lemak jahat. Dan kemudian untuk memenuhi gizi selama puasa itu aktivitas harus seperti biasanya. Artinya itu diperhatikan asupan ketika berbuka hingga makan sahur. Kemudian ketika seharian berpuasa, nah yang kadar utama gizi yaitu kadar glukosa dalam darah itu akan menjadi turun. Kenapa? Karena puasa otomatis asupan makan pasti berkurang dari biasanya. Sehingga jika tubuh memerlukan energi, maka akan memecah cadangan yang ada dalam otot, hati, lemak gitu. Kemudian selain itu, perlu digarisbawahi adalah masalah dehidrasi juga penting untuk diperhatikan. Mengingat selama ini sekitar mungkin 12 jam, bahkan ada yang di luar negeri, kalau di belahan bumi utara kan sampai 20 jam pernah ada. Itu tidak dimasuki air, maka puasa sebaiknya menghindari mengkonsumsi makanan yang mengandung asin. Kemudian ketika masuk waktu buka puasa, itu kita memang dianjurkan untuk menyegerakan, untuk menghidrasi atau minum air putih terutama sehingga tubuh dapat terasupi dengan baik.
Selain itu, untuk meningkatkan kadar gula tubuh dengan mengkonsumsi buah kurma misalnya, sebagaimana sunnah Nabi. Kemudian jika tidak ada kurma, dapat digantikan dengan buah-buahan berair seperti semangka, melon, ataupun pepaya. Kemudian ini ada beberapa manfaat puasa yang bisa, ada sebenarnya kalau jenengan browsing semua, terutama di WA grup, kemudian di WA grup yang keluarga ataupun teman sekolah, itu kan banyak sekali sharing-sharing mengenai manfaat dari puasa sendiri. Nah, kemudian untuk manfaat sendiri itu kuncinya adalah karena asupan, terutama asupan glukosa itu berkurang, otomatis tubuh juga beradaptasi. Nah, artinya sebenarnya glukosa itu baik, tapi kalau emang berlebihan itu menjadi jahat. Secara psikis puasa itu dapat menanggulangi itu tadi, misalnya makanan yang banyak mengandung glukosa seperti nasi putih terutama kan berkurang, otomatis glukosa juga berkurang. Oke, kemudian untuk ini ada beberapa manfaat terutama dari organ-organ. Misalnya dari memperbaiki kondisi medis, berpuasa, diiringi dengan pola makan yang sehat sebelum dan sesudah itu dapat membantu memperbaiki kondisi radang sendi misalnya. Kemudian ada penyakit usus ataupun penyakit kulit. Kemudian untuk selanjutnya itu bisa menyehatkan jantung. Dalam penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa sebulan sekali itu memiliki resiko 58%, sekitar 80, seingat saya 58% itu lebih rendah terkena penyakit jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani puasa. Nah, kemudian itu ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa berpuasa dapat mengurangi resistensi insulin. Artinya itu insulin kan adalah sebagai istilahnya itu moda transportasi glukosa ke seluruh tubuh, sehingga kalau misalnya itu tidak ada insulin memicu diabetes. Nah, kemudian bisa mengurangi resiko kanker. Selama berpuasa, laju pembelahan sel dalam tubuh itu akan berkurang seiring faktor pertumbuhan yang menurun akibat terbatasnya asupan. Meski masih perlu diteliti lebih lanjut ya untuk mengenai masalah kanker ini, soalnya kan penelitian masalah kanker itu bertahap terus. Kemudian nah ini yang fungsinya, manfaatnya itu utama adalah menjaga berat badan. Otomatis kenapa? Karena asupan terutama glukosa yang bisa menyebabkan berat badan naik itu turun. Kemudian ini ada beberapa tips saat puasa. Ini saya ambil dari beberapa jurnal. Ini pertama ya, soalnya kan puasa Ramadan ini memang 1 bulan penuh 30 hari. Kemudian sebelumnya mungkin ada yang beberapa orang yang sudah latihan puasa misalnya Syaban, Senin, Kamis, akhirnya masuk pada bulan puasa itu sudah biasa. Tapi ada beberapa yang memang tidak mungkin jarang untuk puasa Syaban, puasa Senin, Kamis, akhirnya ketika memasuki bulan Ramadan, awal-awal terutama itu pasti bakal mengalami masa-masa yang berat. Seolah-olah lama sekali gitu. Ini ada beberapa tips untuk menanggulangi itu. Pertama itu tadi lakukan pemanasan sebelum Ramadan seperti puasa Syaban, Senin, Kamis. Kemudian ingat kuatkan niat dan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dalam puasa Ramadan. Kemudian usahakan makan sahur itu 1 jam menjelang imsak. Memang kalau secara sunahnya itu adalah detik-detik atau sebelum imsak, mendekati paling dekat imsak nggih. Kemudian lengkapi menu makanan yang memenuhi gizi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian segerakan berbuka pada waktu maghrib. Ini bisa dengan makan kurma yang tadi saya sebutkan, kemudian makanan yang manis seperti kolak, kue, atau takjil yang lain ya. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini yang sunnah dari Rasul dan bisa dilanjutkan setelah sholat tarawih. Kemudian ada lagi misalnya ini
untuk aktivitas memang saat ini kan puasa, kalau aktivitas terlalu berat itu bisa mengurangi mungkin energi, akhirnya kita cepat capek, cepat lelah. Nah, ini aktivitas memang harus dilakukan seperti biasa saja. Kemudian harus dirasakan manfaatnya puasa bagi tubuh kita. Memang untuk apa itu rasa lapar itu memang mendorong pemakaian zat lemak yang menumpuk itu berlebih. Akhirnya nafsu ataupun jiwa itu lebih terkendali sehingga menghambat proses penuaan. Khusus untuk ibu hamil yang mungkin istrinya atau yang lagi hamil atau lagi menyusui itu emang gizi harus terpenuhi. Nah, untuk kasus seperti ini memang harus dikonsulkan ke dokternya. Apakah sesuai misalnya harus puasa atau puasanya diganggangi 1 hari puasa, 1 hari enggak. Soalnya ini kan mengacu pada pemenuhan gizi pada si bayi juga. Gitu. Mungkin itu sekilas dari awal untuk mengenai pembukaan dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan yang masih belum jelas dari partisipan atau teman-teman semuanya. Bapak Mas Doyo. Suara saya jelas nggih? Ya, jelas dokter. Terima kasih. Alhamdulillah kalau begitu. Okay. Tepat jam 16.55, Dokter Fandi sudah memberikan pencerahan kepada kita, diantaranya mengenai manfaat puasa dan tips-tips puasa. Saya catat manfaat puasa setidaknya ada 6, tips puasa juga ada 6. Yang perlu mungkin kita review ulang, ternyata puasa itu juga memperbaiki, kalau kita mungkin punya radang sendi akan terobati dengan puasa. Kemudian yang paling urgen menyehatkan jantung. Orang yang terbiasa puasa 1 bulan setidaknya sekali, maka akan resiko karena penyakit jantungnya berkurang 50% tadi, insya Allah seperti itu. Okay. Juga akan membuat resistensi insulin bagi tubuh kita. Di antara tips-tipsnya itu juga tadi ternyata idealnya bagi kesehatan 1 jam sebelum waktu subuh kita sudah harus sahur. Kita buka pertanyaan aja kepada seluruh partisipan, kepada Dr. Fandi. Pak Abbas Taufik, monggo tafadhol. Halo, Assalamualaikum. Pak Taufik, monggo. Pak Taufik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ini yang saya tanyakan, kalau ini benar atau salah, ini kan setiap kita berbuka itu kan makan kurma atau yang manis tanpa yang dimasak. Jadi ini tujuannya katanya untuk menyesuaikan supaya lambung itu netral dulu baru makan. Jadi jarak antara makan kurma atau air putih dengan makan yang sesungguhnya makan nasi itu berapa jam. Yang kedua, jarak tidur dengan makan itu biasanya misalnya sahur itu berapa jam. Itu yang paling baik karena banyak yang selama ini kan kita setelah sahur itu setelah sholat subuh terus tidur itu untuk kesehatan itu bagaimana? Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Ini saya tangkap ada 2. Yang pertama masalah berbuka dulu nggih, yang misalnya kurma, air putih. Sebenarnya gini, prinsipnya adalah ketika tubuh itu sudah berpuasa mulai dari jam 4 pagi sampai jam 5:30, otomatis kan perut, dalam hal ini adalah lambung kosong. Artinya dalam bahasa awam itu nggak ada yang dimasak. Otomatis kalau misalnya untuk berbuka memang harus diwajibkan yang bisa itu disarankan itu yang simpel-simpel dulu. Kurma yang manis-manis, jangan yang langsung berat-berat. Soalnya selama ini mungkin sebagian banyak orang itu langsung kalap, langsung makan banyak. Otomatis lambung itu pasti kaget. Kenapa? Karena asam lambungnya tinggi, langsung mendadak asupan makan, apalagi makannya mungkin langsung lemak, langsung yang pedes-pedes sesuai selera, itu memang disarankan tidak. Yang paling bagus yaitu tadi, yang saya jelaskan tadi, minum kolak yang manis-manis, kemudian kurma, dilanjutkan setelah sholat, baru sholat langsung makan. Artinya makan pun kalau sarannya itu memang nggak makan utama, makanya nggak banyak-banyak. Misalnya porsinya agak setengah, kemudian dilanjutkan setelah
tarawih juga bisa gitu. Jelas nggih suara saya? Kemudian Jelas, yang kedua, nggih. Soalnya di sini mulai hujan deras. Kemudian yang kedua adalah mengenai makan saat sahur nggih. Makan saat sahur itu memang kita disunahkan juga kalau setelah sahur memang tidak boleh untuk langsung tidur nggih. Artinya itu untuk menunggu sampai subuh. Kenapa? Karena kalau posisi setelah makan, terutama makan yang berat, kemudian kita posisi berbaring tidur, otomatis terjadi yang namanya reflux. Reflux itu bisa artinya itu makanan atau asam lambung itu naik ke atas. Kenapa? Karena kan posisi tidur otomatis datar nggih. Antara normalnya kan lambung itu naik. Otomatis kalau tidur saluran lambung sampai ke mulut, sampai ke rongga mulut itu kan mendatar, otomatis memudahkan untuk asam lambung itu naik. Otomatis kadang kalau kita setelah bangun itu terasa nggak enak di perut, terasa sendawa, kemudian terasa panas di perut. Itu mungkin karena efek tadi setelah makan langsung tidur gitu. Oke. Mungkin itu pripun. Pak Taufik, gimana Pak Taufik? Yang saya maksud ini jarak menurut kesehatan. Ini makan itu dengan jarak normal dengan tidur. Kalau kita olahraga itu kan jaraknya minimal kan 2 jam. Ini kalau untuk olahraga setelah makan. Tapi kalau untuk tidur ini untuk makan itu setelah makan itu jarak yang ideal untuk kesehatan itu berapa jam? Terima kasih. Oh gitu, nggih. Kalau untuk proses itu sebenarnya itu untuk proses pengosongan lambung juga, nggih. Artinya itu kalau setelah masukkan makan, otomatis kalau minimal paling enggak 2 jam juga. Kenapa? Karena itu tadi kita harus menunggu pengosongan lambung. Kalau misalnya habis makan terus langsung tidur paling setengah jam ataupun langsung tidur, otomatis asam lambung pasti naik. Nah, diharapkan kalau 2 jam itu sudah terjadi proses yang namanya pengosongan lambung, artinya itu makanan sudah mulai turun. Nah, kalau sudah mulai turun, otomatis di lambung pun sudah nggak penuh, asam lambung produksi pun juga sudah stabil. Nah, diharapkan tidak terjadi yang namanya reflux tadi atau misalnya gejala MAH gitu kalau orang awam bilang. Gitu Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik, dokter. Mungkin partisipan yang lain ada yang nyambung? Di sini ada Pak Sinan. Pak Yanto mau tanya, monggo tafadhol. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh, saya minta tahu tanya. Saya itu kan penggemar durian. Durian, Pak Dokter. Setelah saya itu gini, nunggu masaknya istri mau berbuka itu, ternyata malah buka aja dengan durian gitu. Tapi setelah makan durian itu kok dada saya panas dan rasanya itu kok mau kayak semaput. Ini kenapa, dokter? Terima kasih. Oh, nggih. Terima kasih Pak Yanto. Jadi gini, kalau untuk masalah durian itu, artinya kan durian itu memiliki kandungan misalnya itu gula dan lemak jenuh yang sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya durian itu dimakan oleh jenengan, apalagi dalam keadaan sebelum makan yang besar, nggih, waktu misalnya berbuka itu, nggih. Nah, itu otomatis kita itu akan keburu kenyang. Soalnya kenapa? Itu kan memang lemak yang jenuh, otomatis berat lah istilahnya itu. Kalau durian itu memang termasuk snack ataupun buah yang termasuk makanan yang berat. Otomatis kalau sudah keburu kenyang saat nutrisi lain misalnya kayak makan utama itu belum masuk, itu tubuh terasa kenyang. Otomatis kalau misalnya kita setelah makan durian, kemudian kita makan nasi, itu jadi perut terasa penuh gitu. Kemudian di durian sendiri itu juga pengetahuan saya itu mengandung alkohol. Dan artinya ada alkohol yang alami ya, dan gas tinggi yang bisa memicu naiknya asam lambung seperti itu. Artinya itu memang kita disarankan benar-benar kalau berbuka itu memang makan ataupun minum yang ringan-ringan saja. Artinya itu kandungan yang lemaknya tidak jenuh, tidak tinggi, dan yang paling cocok memang kurma ataupun buah yang lain seperti pisang ataupun pepaya. Dan porsinya pun juga jangan terlalu banyak.
Artinya itu untuk membatalkan puasa sekaligus memenuhi syarat untuk istilahnya itu mencas ataupun nyetarter lambung biar adaptasi untuk makan makan berbuka itu lebih enak nantinya. Gitu, Pak Yanto. Iya. Ini maksud saya dada yang panas ini apa itu? Apakah karena jantungnya atau karena paru-parunya itu? Oke. Kalau dada panas itu kan letak dada itu bersebelahan istilahnya dengan lambung. Yang saya jelaskan tadi kalau makan durian terus asam lambung yang misalnya naik, otomatis dada itu memang terasa panas gitu. Kecuali kalau dada panas itu ternyata jenengan ataupun yang lain tuh ada riwayat darah tinggi, terutama darah tinggi, ada riwayat jantung. Nah, itu perlu dikaji lebih lanjut. Tersangka pun juga bukan hanya durian, mungkin ada penyebab yang lain. Apalagi terlebih kalau misalnya ada dada panas terus ada nyeri dada gitu. Artinya itu kalau memang nggak ada gejala-gejala sakit, jantung ataupun darah tinggi, kemungkinan memang murni dari durian tersebut karena asam lambung yang naik. Otomatis dada itu terasa panas. Gitu. Oke, matur suwun. Oke, matur suwun. Terima kasih. Semoga nanti duriannya nanti dibagi biar nggak panas Pak Yanto ya. Amin. Oke. Alhamdulillah. Iya, Pak Jamin. Sudah bergabung bersama kita Bapak Ketua PDM, Pak Dayat. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Dayat. Dr. Fendi dan seluruh partisipan. Terima kasih dan saya mohon maaf selesai untuk koordinasi. Harap di-unmute Pak Dayat ya. Oke, monggo Pak Ustadz Arfidun dilanjutkan saja, saya ikuti. Ini ada yang nyambung satu lagi Pak Dokter, pertanyaan dari ibu kita. Monggo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat bulan Ramadan begini, ini ada beberapa ibu-ibu itu yang pengennya puasa penuh 1 bulan. Jadi minta ke dokter untuk memberikan hormon biar tidak datang haid gitu ya. Nah, apakah ini dibenarkan dari segi kesehatan maupun segi agama? Kemudian apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi? Terima kasih. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nggih, Bu. Nah, artinya gini, memang dilema bagi ibu-ibu ataupun perempuan kalau kita mau Ramadan, kemudian ternyata datang bulan, itu memang apalagi harus mengganti di lain waktu. Nah, itu memang menyisakan. Kemudian ada beberapa trik, yaitu tadi yang jenengan jelaskan atau sampaikan tadi mengenai pil hormon. Memang ada beberapa pasien yang datang ke entah itu ke poli umum atau ke dokter kandungan untuk meminta itu tadi, pil untuk menghambat hormon itu sehingga tidak terjadi datang bulan. Ini kasus ini tidak hanya waktu Ramadan, kadang waktu umroh nggih, waktu umroh ataupun haji memang kadang ada beberapa pasien yang datang untuk meminta pil tersebut. Kalau dari segi kesehatan sih tidak ada masalah nggih. Artinya itu kondisi hormon itu adalah regulator, regulasi sehingga hormon-hormon yang bisa menyebabkan datang bulan ataupun yang lain itu bisa terhambat. Asalkan nggih, asalkan itu dasarnya itu kondisi tubuh, terutama mungkin wanita yang tidak ada dasar penyakit, artinya penyakit yang memicu hormon itu bisa, kecuali kalau ada miom atau ada kista yang menyebabkan hormon memang tidak disarankan juga, gitu. Terkait untuk masalah dari segi dibolehkan dalam agama, mungkin lebih Ustadz Dudung yang lebih berkompeten untuk menjawab seperti itu, nggih. Kalau dari segi kesehatan saya bisa jawab bisa, asalkan memang tidak ada penyakit penyerta gitu. Pripun, Bu? Ustadz Dudung, mohon dilanjut. Ini yang terkaitan dengan fikih atau Ustadz Arifudin ini. Dr. Fendi sudah menjelaskan dari sisi kesehatan. Ini dari sisi fikih keperempuanan, ini bagaimana seharusnya begitu? Terima kasih. Itu tadi yang untuk menghambatkan dari hormon ya, memang itu hormon buatan gitu ya. Nah, kalau yang secara alami itu ada nggak caranya gitu?
Untuk yang alami nggih. Alami itu dalam artian itu asupan makan. Kembali lagi ke asupan makan yang bergizi memang. Kalau proses alami itu emang tidak bisa serta-merta seperti hormon buatan ataupun pil nggih, Bu. Soalnya kenapa? Karena memang sekali lagi tubuh itu memiliki yang namanya proses sirkadian tadi juga, ya, proses yang sudah alami dalam tubuh. Kapan waktunya makan, minum, kemudian regulasi hormon itu tersebut, kapan datang bulannya. Yang jadi catatan itu adalah kasusnya misalnya headnya itu emang rutin. Misalnya 1 bulan sekali selama 7 hari, memang itu rutin idealnya. Kadang ada yang sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kalau misalnya 3 bulan sekali memang suatu keuntungan ya. Kenapa? Karena rentangnya memang panjang. Tapi kalau misalnya ada yang 1 bulan itu sudah 2 kali, belum 20 hari atau 15 hari sudah haid lagi. Nah, itu memang dipertimbangkan untuk pakai obat itu tadi. Kalau masalah untuk alami, kembali lagi kondisi tubuh, asupan makan yang, kemudian obat-obatan, terutama ada beberapa obat yang memang hormon itu bisa muncul dan tidak. Lebih bergantung pada kondisi fisiknya juga. Ya, terima kasih. Yang dari segi agama, ya Pak Dudung, ini dari segi tinjauan fikul mar'ahnya, monggo tafadhol. Ya. Punten, saya lempar. Setahu saya sejak tahun 70 untuk yang ibadah haji dan ibadah umroh, karena ibadah haji dan ibadah umroh itu bisa jadi oleh seseorang itu dilakukan sekali, maka dibolehkan menggunakan obat-obat itu agar tidak terjadi menstruasi sehingga lancar saja ketika tawaf itu. Itu dalam haji dan umroh. Kemudian dalam hal saum Ramadan ini kan reguler setiap tahun. Nah, oleh karena itu berdasarkan rukhsah-rukhsahnya, berdasarkan iddah-iddahnya, yaitu fa'iddatun min ayamin ukhor, maka setahu saya kebanyakan ulama fikih, tapi saya sudah spontanitas sehingga dalil-dalilnya saya agak lupa. Sebagian besar ulama fikih itu mengatakan tidak boleh. Memang sebagian juga ada yang mengatakan seperti itu. Yang tidak membolehkan itu mereka berargumentasi Allah tidak memerintah seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Nalurinya wanita itu menstruasi, jadi jangan direkayasa. Kecuali yang memang itu haji dan umroh karena 1 tahun seumur hidup itu bisa jadi hanya 1 kali. Itu begitu. Silakan ditambah oleh yang lain, barangkali baru saja membaca. Saya sudah lama nggak membaca fikih tentang itu, saya terlupakan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Dudung. Ustaz Mukhtar mungkin? Ustadz Mukhtar mungkin memberikan, barangkali ada yang sudah barusan membaca fikih-fikih terkait dengan keperempuanan, supaya apa yang dipertanyakan itu mendapatkan rekomendasi. Kalau nanti nanyanya ke Pak Arifudin, ini enggak afdol itu. Ustadz Mukhtar, silakan Ustadz Mukhtar. Tolong dinyalakan mikrofonnya Ustadz Mukhtar. Mikrofonnya dinyalakan Ustadz Mukhtar. Oke. Iya, halo, sudah bisa. Ya. Itu haram itu, merekayasa seperti itu. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dudung ketika haji itu atau umroh itu juga silang pendapat di antar ulama itu ya. Jadi khusus untuk Ramadan ini ibu-ibu yang memang itu habitat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang ibu. Di sana ada iddah, di sana ada rukhsah, bahkan kalau memang tidak bisa ketika nyusui di sana bisa membayar fidyah. Itu gunanya seperti begitu. Jadi nggak perlu, kalau memang tidak bisa ya jangan. Kalau memang bisa kenapa ditunda kan begitu. Jadi tidak benar itu. Jadi saya dari sebagian besar ulama mengatakan itu haram. Jadi insya Allah di kalangan Muhammadiyah pun mengambil yang itu gitu, haram untuk merekayasa agar bisa tutup
Urusannya bukan masalah tutup atau tidak tutup. Bersedianya sami'na wa ata'na kaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi peribadatan tersendiri dan dipahalai sesuai dengan janji Allah. Barangkali demikian, ngapunten, suwun. Ustadz Ismail gimana? Nah, Ustadz Ismail dinyalakan mikrofonnya dulu. Nah, silakan Ya, Ustadz terima kasih. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya tahu dari fatwa tarjih terbaru sama dengan yang disampaikan Pak Dudung, untuk haji dan umroh itu dibolehkan dengan alasan sebagaimana disampaikan tadi. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Dan Allah juga mengatakan dalam ayat lain itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Puasa pun itu tidak dibuat untuk menyulitkan tapi memudahkan, sehingga tarjih Muhammadiyah yang terbaru yang itu selain haji dan umroh tidak boleh itu untuk ada upaya-upaya menghentikan haid demi untuk menyempurnakan misalnya seperti ibadah puasa tadi. Seperti itu yang saya tahu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Nah, ini memberikan wawasan wacana yang lebih lebar lagi. Saya kembalikan ke Ustadz Arifuddin untuk meneruskan. Barangkali Nyonya Arifuddin sudah mendengar penjelasan dari para Ustadz kita gitu. Ya, terima kasih Pak Dayat. Alhamdulillah. Ini tadi kan sebetulnya kan waqiah di kalangan kita. Jadi istri kan sering ditanya apa itu ibu-ibu Indonesia itu sering ada yang melakukan praktek seperti itu. Sehingga mumpung ketemu Pak Dokter, mumpung para Ustadz ketemu di sini, maka ditanyakan seperti itu biar partisipan. Mungkin nanti para bapak-bapak bisa mengajarkan kepada ibu-ibu khususnya apa itu warga Aisyah bahwa di antara ibu-ibu kita itu ada yang melaksanakan apa itu suntik hormon tadi, sehingga kan bisa kita pahami bersama. Dan kadang-kadang tinjauannya kan bukan tinjauan tarjih, tapi mungkin pernah dengar Ustadz A, Ustadz B itu menfatwakan boleh, hasilnya ikut, yang penting ada dalilnya. Jadi tinjauannya seperti itu, sehingga diperjelas di sini. Tadi sebenarnya titipan saja. Ya, mungkin bagi partisipan yang lain ada yang bertanya atau mungkin juga memberikan saran dan pendapat. Pak Minan, Pak Naal. Assalamualaikum Pak Minan. Biasanya ada Pak Minan. Ada tadi. Pak Minan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak Minan. Napa niki Ustaz? Ya, yang kita bahas ini mungkin ada tambahan pendapat penjelasan yang juga praktisi kesehatan. Nggih, ini terkait dengan kesehatan saja karena saya ada di situ. Jadi berpuasa itu setidaknya yang paling menonjol itu adalah mengendalikan kadar gula darah, karena insulin menjadi sangat terukur yang biasanya kita boros penggunaan insulin, karena kalau kita makan karbohidrat atau gula banyak itu dituntut untuk pankreas mengeluarkan insulin yang banyak. Jadi kalau dengan diatur kita hanya makan 2 kali itu akhirnya pankreas tidak begitu dipaksa untuk memproduksi insulin yang begitu banyak. Jadi untuk kadar gulanya sehingga tidak menjaga kadar gula dalam keadaan bisa digunakan oleh tubuh, yaitu di antara 60 sampai 120 untuk sehingga bisa memenuhi kebutuhan otak dan yang lain. Kemudian berkaitan dengan jantung ini karena menurunkan risikonya karena berkaitan dengan penurunan profil lipid, yaitu ada yang disebut kolesterol, kan kolesterol itu masih dibagi lagi, kolesterol itu ada yang jahat juga ada yang baik. Jadi biasanya dengan berpuasa itu kolesterol yang baik itu jumlahnya akan naik, kemudian kolesterol yang jahat dia akan menurun. Jadi kalau kita lihat kolesterol cuman kolesterol total itu kadang belum menggambarkan sejauh mana profil lipid di dalam darah kita. Jadi kalau ngeceknya harus dicek HDL sama LDL-nya. Jadi yang
yang jahat berapa, yang baik berapa, karena kita juga membutuhkan kolesterol. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, Ustaz. Terima kasih. Pak Benan atas tambahan wawasan bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan kepada partisipan pertanyaan yang lain, saya ada beberapa kali ditanya oleh jamaah Pak Dr. Pandi, ditanya seorang jamaah itu yang pertama sakit diabetes yang sudah agak stadiumnya agak lumayan itu, sehingga memakai insulin, jadi suntik insulin di mana, di perut itu Pak Dokter ya. Itu kalau melakukannya berapa kali dia bertanya, kalau saya suntik pagi hari apa membatalkan puasa apa enggak ya Pak Ustadz? Seperti itu saya ditanya lah. Saya kan enggak tahu kandungannya yang diinjek gitu. Kita kan enggak tahu. Juga pernah saya ditanya ketika kita ngaji di salah satu masjid kita. Sekarang katanya ada obat baru bagi penderita penyakit jantung, yang jantung koroner atau apa itu Pak Dokter, yang tablet kemam yang ditaruh di bawah lidah itu. Nah itu kalau saya boleh bertanya, tabletnya itu nanti masuknya lewat kerongkongan atau diserap oleh pori-pori yang ada di bawah lidah itu. Sehingga saya kemarin belum bisa memberikan jawaban. Di dalam jurnalnya Dr. Soleh Musaikih pun juga masih belum diberikan jawaban secara tepat. Mungkin bisa diberikan penjelasan. Oke, terima kasih Pak Arif. Ini tadi kan saya waktu pertama kali juga saya jelaskan, yang mau saya jelaskan itu adalah puasa bagi orang yang sakit, terutama ini yang diabetes, yang masalah klasik, artinya itu terutama untuk obat-obatannya. Kan obat diabetes itu ada dua, pakai insulin sama pakai obat minum. Ini saya jelaskan dulu aja sebelum menginjak ke insulin, ini yang pakai obat minum. Nah, obat minum kan tujuannya itu adalah untuk menurunkan gula darah, Kalau misalnya dalam kondisi yang tidak puasa, itu idealnya memang pagi hari. Kenapa? Karena siang kan ada makan siang, otomatis kan tidak ada efek samping dari obat sendiri. Kalau efek samping dari obat sendiri adalah salah satunya adalah hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah yang drastis. Nah, kalau hal seperti ini, kalau pada puasa seperti ini, untuk pemindahan jamnya itu memang harus disarankan dipindah. Artinya itu kalau obat diabetes seperti gliben, klamid, glimepir itu memang disarankan waktu buka puasa, bukan waktu sahur. Kenapa? Ya tadi karena kalau makan sahur, makannya pas sahur, otomatis kan siangnya puasa. Akhirnya kondisi glukosa yang tidak terpenuhi, terus ada efek dari obatnya, otomatis terjadi yang namanya hipoglikemi. Nah, kenapa kok waktu sore hari atau waktu buka puasa itu tadi? Karena tercukupi asupan makannya, sehingga tidak diharapkan terjadinya hipoglikemi atau gula darah. Nah, untuk masalah insulin sendiri, kalau dari cara garis besar, kalau insulin itu memang tidak membatalkan puasa, karena disuntik, tidak masuk lewat ke lambung. Nah, untuk masalah dosis dan sebagainya memang kembali lagi, biasanya memang ada yang sebelum makan, artinya sebelum sahur, itu bisa dilakukan tidak apa-apa. Ataupun yang kedua setelah makan buka puasa, atau yang jam 10 malam biasanya itu yang long acting, yang sehari sekali. Nah, untuk masalah insulin sendiri emang kita harus konsultasi, artinya itu kalau misalnya ada yang terkena diabetes, kita harus, saran saya adalah kontrol ke dokter penanggung jawabnya, misalnya ke dokter penyakit dalam atau ke dokter umum, biar bisa tahu artinya itu dosis-dosis yang dianjurkan. Kemudian misalnya kan ini kan terkait masalah penyakit yang kronis, artinya itu ada beberapa waktu, misalnya ini sudah mengalami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, otomatis kan adaptasi memakai insulin ataupun memakai obat minum. Kemudian terkait halo Pak Pandi, kelihatan sudah waktu iftar ini, sehingga bisa kita sambung kapan. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Kita tunggu di waktu-waktu mendatang, Pak Dokter. Kita butuh sekali dengan penjelasan pendidikan. Terima kasih sekali.
Untuk seluruh partisipan, mohon maaf, mungkin ini tentang waktu iftar. Mari kita tutup bersama kajian kita di sore ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Sami-sami.